Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pertemuan kita di pertemuan yang ke-15. Di sini saya ingin melakukan eh, pendalaman dalam bentuk soal, tidak dalam bentuk penambahan materi. Pertama, saya ingin mereview terkait dengan eh, operasi pada aritmatika bilangan kompleks karena ini merupakan dasar dalam melakukan perhitungan terkait soal-soal pada topik yang kita pelajari. Untuk penjumlahan dan pengurangan, addition and subtraction dari bilangan kompleks dalam bentuk rektanguler, sama bentuknya rektanguler, jadi ada rectangular form dan polar form. Dalam bentuk rektanguler ini eh, representasinya kurang lebih seperti ini. 2 plus J5, 4 minus J3, dan seterusnya. Nah, untuk itu, di sini penjumlahan dan pengurangan pada bilangan kompleks dalam bentuk eh, rektanguler ini bisa dilakukan dengan menambahkan ada real komponen, komponen realnya dari bilangan kompleks untuk menentukan komponen real dari hasil penjumlahannya dan menambahkan juga atau menjumlahkan juga komponen imajiner dari bilangan kompleks tersebut untuk menentukan hasilnya. Contohnya, 2 ditambah J5 ditambah 4 minus J3. Ini adalah bilangan kompleks pertama, yang ini adalah bilangan kompleks kedua. Kedua bilangan kompleks ini akan dijumlahkan, akan ditambahkan. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 4 hasilnya 6. 5 ditambah minus 3 hasilnya adalah C2. J5 ditambah minus J3 hasilnya adalah J2. J-nya tetap, 5 ditambah minus 3 hasilnya 2. J menunjukkan bagian imajiner. C adalah akar minus 1. J ini sama saja dengan I, ya. Terkadang dalam bentuk lain sering dituliskan 6 plus I2. Ini akan sama dengan 6 plus C2. Di teknik, khususnya teknik elektro, teknik telekomunikasi, umumnya digunakan J. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi kerancuan dalam bidang tersebut, I seringkali digunakan untuk merepresentasikan arus listrik. Nah, supaya tidak salah, maka sering digunakan atau mayoritas digunakan J. Selanjutnya 175 dikurang J34 ditambah 80 dikurang J15. Ini sama. 175 ditambah 80 hasilnya 255. J-nya turun. Minus 34 ditambah minus 15. Minus 34 ditambah dikurang 15 hasilnya adalah minus 49. Begitu juga dengan yang ini sama. Contohnya minus 36 minus 2 ditambah 20 hasilnya 16. 10 ditambah 82 hasilnya 92.
Ketika mengurangkan atau subtracting bilangan kompleks dalam bentuk rektangular, maka kita cukup langsung mengurangkan saja bagian real dengan bagian real, bagian imajiner dengan bagian imajiner. Contohnya, 2 dikurang 4, hasilnya adalah minus 2. 5 dikurang minus 3, hasilnya adalah 5 ditambah 3, hasilnya 8. Minus, ketemu minus jadi plus. Lalu contoh lain, minus 36 dikurang 20, minus 56. 10 dikurang plus 82, hasilnya adalah minus 72. Yang kedua adalah bentuk polar, polar form. Dalam bentuk polar ini, kompleks number atau bilangan kompleks dinotasikan atau dapat direpresentasikan dengan oleh panjang dan sudut. Panjang ini kata lainnya adalah magnitudo, nilai absolut, atau modulus. Jadi ketika dibilang magnitudo, dalam hal ini sama saja dengan nilai absolut, sama saja dengan modulus, sama saja dengan panjang. Dia dalam bentuk polar, terdapat panjang dan sudut. Panjang ini sama saja dengan magnitud, nilai absolut, atau modulus. Nah, ini sama semua. Nah, untuk sudut biasanya dinotasikan dengan lambang sudut. Nah, berikut adalah contohnya. 88,49 sudut 45. Artinya yang bagian 45 derajat ini adalah sudutnya. Yang 8,49 ini adalah panjangnya. Atau hasil dari nilai absolut. 8,06 sudut minus 29,74. Nah, yang ini adalah panjangnya, yang ini adalah sudutnya. Dalam hal ini, orientasi standar untuk sudut vektor pada rangkaian AC didefinisikan dari sudut 0 derajat, yaitu sudut horizontal yang mengarah ke kanan. Atau kalau dari sini saya gambarkan seperti ini ya. 0 derajatnya adalah di sini. Maka 45 derajat adalah ke sini. Nah, seperti itu. Itu juga dengan yang ini. Diambil dari titik pertamanya. Nah, nilai sudutnya adalah 330 derajat. Jadi dia bernilai positif kalau berlawanan arah jarum jam sudutnya. Atau minus minus 29,74 derajat. Kenapa minus? Karena arahnya dari sudut 0 derajat adalah
searah dengan arah perputaran jarum jam. Kalau berlawanan dia plus, tapi menjadi 330 derajat. For example, eh, vektor dengan sudut 270 derajat dapat juga dikatakan sudutnya sama dengan minus 90 derajat. Nah, di sini sudut 230 derajat sama dengan minus 129 derajat yang ini ya. Jadi ini plus ini adalah 230 derajat, 19, 230,19 derajat. Kalau sini adalah minus 129,81 derajat. Beberapa sifat, nah ini adalah bentuk rektanguler dari bilangan kompleks ya. Kalau bentuk rektanguler, Z sama dengan A plus BI. Kalau bentuk polarnya, Z sama dengan R sudut theta derajat. Nah ini sama. Yang di atas Z sama dengan A plus BI atau A plus CB. Ini sama dengan Z sama dengan R sudut theta derajat. Hanya saja yang di bawah ini adalah bentuk polar. Polar form. A adalah bagian real dari bilangan kompleks. Jadi kalau kita definisikan Z sama dengan A ditambah CB, maka real Z adalah A. B adalah bagian imajiner dari bilangan kompleks. Maka kalau ditanya imajiner dari Z, jawabnya adalah B. I atau sama dengan J adalah satuan imajiner di mana J sama dengan akar minus 1, maka J kuadrat sama dengan minus 1. Beberapa konsep dalam eh, bilangan kompleks, penjumlahan, sini bilangan kompleks yang bentuknya rektanguler ya. Oke, penjumlahan A plus BI ditambah C plus DI sama dengan A ditambah C ditambah I dikali atau J dikalikan B ditambah D. Pengurangan A ditambah C di A dikurang C lalu ditambah B dikurang D. Perkalian. Untuk perkalian, maka yang harus dilakukan adalah A dikalikan dengan C dikurang B dikalikan dengan D. Nah, ini menjadi bagian realnya. Ditambah dengan A, A dikalikan dengan D ditambah B dikalikan dengan C. Yang ini adalah bagian imajiner. Untuk pembagian, untuk membagi Z1 sama dengan A plus BI dengan Z2 sama dengan C plus DI atau Z1 A plus CB dan Z2 C plus JD, maka eh, kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat dari Z2. Atau bisa dituliskan seperti ini. Z1 dibagi Z2 sama dengan Z1 dikalikan dengan konjugat Z2. Nah, ini kita pakai I saja ya, karena di sini pakai I.
Kalau Z2-nya adalah seperti ini, maka konjugat itu tanda bintang, Z bintang sama dengan Z2 bintang sama dengan C dikurang DI. Jadi Z1 pembilang dan penyebut dikalikan dengan konjugat Z2. Z1 dikalikan konjugat Z2. Z1 dibagi C kuadrat ditambah D kuadrat. Itu ini diperoleh dari C plus DI yaitu Z2 dikalikan dengan C minus DI atau Z2 dikalikan dengan Z2 konjugat. Hasilnya adalah C kuadrat I dikali I sama dengan minus 1 yang ini ya. C kuadrat dikalikan minus CDI ditambah plus CDI dikalikan eh, plus DI ditambah plus DI dikalikan minus DI. Yang ini saling menghilangkan. I dikalikan I hasilnya minus 1. D dikalikan minus D hasilnya adalah minus D kuadrat. Minus 1 dikalikan minus D kuadrat hasilnya adalah plus D kuadrat. Maka hasilnya menjadi ini turun C kuadrat ditambah D kuadrat atau ini. Nah, di sini konjugat. Konjugat adalah konjugat kompleks. Contohnya Z sama dengan A plus BI. Maka konjugatnya atau Z topi bisa juga ditulis Z bintang. Umumnya Z bintang. A minus BI atau JB. Yaitu yang tadinya plus berubah menjadi minus. Atau sebaliknya, kalau di sini minus, maka di sininya menjadi plus. Modulus. Modulus atau nilai mutlak. Nilai mutlak dari Z sama dengan A plus BI adalah Z absolut Z sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu adalah modulus atau nilai mutlak. Nah, di sini terdapat argumen. Argumen maksudnya argumen theta atau sudutnya. Dari bilangan kompleks A plus BI, argumen tetanya atau sudut yang dibentuk dengan sumbu real positifnya adalah di sudut yang dibentuk dengan sumbu real positif. Jika di sini adalah A-nya dan di sini adalah B-nya. Nah, kalau kita tarik garis putus-putus, horizontal dan vertikal, tadi akan menjadi seperti ini. Nah, dari titik pusat 0,0, nah, sorry, ya ini adalah sumbu real positif. Sumbu real positif. Kalau yang ini adalah sumbu real negatif. Ya, ini ya, ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. A dan B, ini ya. Kalau kita tarik, misalnya A-nya ke sini, B-nya adalah yang ini, maka kalau kita tarik dari titik pusat ini,
Perpotongan antara A dan B adalah seperti ini. Nah, ini di sini. Nah, di sini argumen theta adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu real positif. Ini adalah sumbu real positif, maka sudutnya dari sini ke sini. Nah, ini adalah theta. Nah, disebut argumen theta dari Z sama dengan A plus BI, atau saya tulis di sini Z sama dengan A plus JB. A-nya ini yang bawah, lalu yang vertikal adalah B, maka sudutnya adalah dibentuk dari sumbu positif ke arah vektor yang dihasilkan resultan vektornya. Maka theta yang ini nilainya adalah tan inverse dari B per A. Tan inverse dari B per A. Yang disebut nilai absolut adalah yang mana? Yang ini. Ini adalah nilai absolut. Panjang dari titik sini sampai ke titik ujungnya itu disebut nilai absolut. Ya. Dari dari sini sampai ini terganggu ya. Dari sini sampai sini. Nah, ini disebut dengan nilai absolut atau modulus, atau di sini sering ditulis dengan R, yaitu akar dari A kuadrat yang bawah ini, A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, sama kalau kita menggunakan Pitagoras, Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka Y sama dengan akar dari A plus B. Syaratnya kalau ini harus 90 derajat sudut yang ini. Nah, dalam bentuk polar, nah, bilangan kompleks direpresentasikan dengan Z sama dengan R plus Z sama dengan, ini dalam bentuk polar. Polar Z sama dengan R cos theta ditambah J sin theta. Atau bisa juga direpresentasikan dengan ya, Z sama dengan R E pangkat J theta. Z ini adalah bilangan kompleks, R ini adalah modulus atau magnitude-nya, di mana R ini dihitung dengan akar dari eh, A kuadrat ditambah B kuadrat, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, kalau namanya beda. A kuadrat ditambah B kuadrat. Theta ini dibentuk dari sudut ya. Theta sama dengan arcus tan atau tan inverse. Tan inverse dari, saya ulang ya, tetanya adalah tan theta sama dengan tan inverse dari B per A. Pada contoh kita gunakan A dan B ya. Di sini B per A, atau kalau di kalkulator itu arcus tan dari B bagi A. Nah, ini adalah tetanya. Bentuk eksponensial
E pangkat J theta. E pangkat J theta ini merupakan berdasarkan formula Euler, maka ini E plus J theta itu sama dengan cos theta E plus J theta sama dengan cos theta ditambah J sin theta. Jadi yang bagian imajinernya adalah sinus, yang bagian realnya adalah kosinus. Sinus dan kosinus kalau di sini berbeda sejauh 90 derajat. Yang ini adalah sumbu realnya atau kosinus, yang ini adalah sumbu imajinernya atau sumbu sinus ya. Jadi bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah CB dapat direpresentasikan dengan bentuk polar, yaitu Z sama dengan R E J theta. Atau bisa juga dituliskan bentuk polarnya Z sama dengan R sudut theta. Ini sama. Hanya saja yang perlu diperhatikan nanti tetanya harus ada konsistensi apakah ditulis dalam eh, radian atau derajat untuk theta. Nah, ini ada contoh. Di sini digambarkan yang ke arah kanan bagi adalah sumbu rel positif, yang ke arah kiri adalah sumbu rel negatif, yang ke arah atas adalah sumbu positif imajiner, yang ke arah bawah adalah sumbu negatif imajiner. Nah, di sini jika diketahui sebuah nilai bilangan kompleks dalam bentuk polar Z sama dengan 5 sudut 36,87 derajat, maka bagian realnya adalah kita lanjutkan. Maka bagian komponen real dari bentuk polar Z tadi adalah 5 dikalikan dengan kosinus tetanya, yaitu cos 36,87 derajat atau 4 hasilnya. Nah, ini ya. 5, kita punya kasus 5 sudut 36,87 derajat. Limanya adalah modulus atau panjangnya, dan sudutnya adalah 36,87 derajat dibentuk terhadap sumbu real positif. Real positif adalah yang ke kanan. Nah, dari sumbu real positif kita tarik sebesar 36,87 derajat. Dari dua parameter ini, sudut dan modulus atau absolute value atau length, maka kita bisa tentukan bilang bagian komponen realnya, yaitu
Yang bagian realnya adalah bagian ya ini, positif real ini ya. Yang ini. Dari sini sampai sini adalah bagian realnya. Kita bisa tentukan dari perhitungan menggunakan R5 dikalikan dengan cos theta. Theta atau R5 dikali cos 36,87 derajat. Derajatnya jangan lupa. Hasilnya adalah 4. Nah, bagian yang komponen imajiner, karena dia ke atas berarti imajinernya adalah positif. Nah, ini bisa dihitung dengan 5 dikalikan dengan sinus 36,87 derajat. Hasilnya adalah 3 besarnya. Maka kita bisa tuliskan bentuk rektangularnya adalah 4 plus 4 ditambah. Nah, yang bagian imajinernya kita tuliskan dengan menuliskan J terlebih dahulu. J3, yaitu ini. Nah, di sini maka kita bisa tarik kesimpulan. Di sini Z sama dengan 5 sudut 36,87 derajat dalam bentuk polar. Hasilnya sama dengan 4 ditambah J3 dalam bentuk rektangular. Nah, ini hanya masalah bentuk saja ya. Bentuk dalam perepresentasian. Sebaliknya, kalau kita punyanya 4 plus J3, maka ini adalah bentuk rektangular. Kalau kita menginginkan bentuk polarnya, kita hitung dulu pertama magnitudenya. Magnitudenya bisa dihitung dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 5. Lalu sudutnya bisa dihitung dengan arkestan atau tan inverse dari yang bagian imajiner, yaitu 3 dibagi yang komponen bagian real, yaitu 4. Yang ini dibagi dengan yang ini. Hasilnya adalah 36,87 derajat. Sehingga di sini bisa kita tuliskan dalam bentuk polarnya 5, magnitudenya 5, sudut berapa angle tetanya 36,87 derajat. Nah, ini adalah bagaimana memperoleh bentuk polar. Nah, terkait multiplikasi, mungkin kalau kita lihat di bentuk rektangular, ya, dari sifat-sifatnya ini, kalau penjumlahan dan pengurangan mudah dilakukan dengan bentuk rektangular. Tapi kalau perkalian dan pembagian, ini saya rasa agak kompleks kalau dilakukan dalam bentuk rektangular. Nah, di sini eh, perkalian dan pembagian akan lebih mudah dilakukan dalam bentuk polar. Artinya ketika kalian mempunyai bilangan kompleks dalam bentuk rektangular, ketika menghadapi operasi perkalian, maka rubah bilangan kompleks itu ke dalam bentuk polar. Contohnya seperti ini. 35 sudut 65 derajat dikali 10 sudut minus 12 derajat. Nah, dalam hal ini, mudahnya 35 bisa langsung dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 350. Yang bagian itu adalah bagian eh, nilai magnitude-nya. Nah, yang bagian sudutnya tinggal ditambahkan. Untuk perkalian tinggal ditambahkan. 65 ditambah minus 12. 65 ditambah minus
12. Hasilnya adalah 53. Jadi 350 ini diperoleh dari 35 dikali 10, yang 53 diperoleh dari 65 derajat ditambah minus 12 derajat. Hasilnya 53 derajat. Nah, selanjutnya 124 dikalikan 11. 124 sudut 250 derajat dikali 11 sudut 100 derajat. Maka di sini 124 dikalikan 11. 4, 2, 1, 1, 2, 4. Hasilnya 4, 6, 3, 1. 1364. Ini diperoleh dari 124 dikalikan 11 sama dengan 1364. Lalu minus 10 ini diperoleh dari 250 ditambah 100, yaitu hasilnya 350. 250 derajat ditambah 100 derajat. Hasilnya 350 derajat. Atau sama dengan minus 10 derajat. Dari mana minus 10 derajat? 360 derajat dikurang 350 derajat dikurang 360 derajat. Hasilnya minus 10 derajat. Atau kalau dibuatkan dalam bentuk koordinat, maka dia adalah arahnya ke sini. Yang ini adalah panjangnya 1364, sedangkan sudutnya adalah dari sumbu rel positif berlawanan arah jarum jam sampai ke sini. Vektor ini adalah besarnya 350 derajat. Atau sama saja dengan minus 10 derajat ketika berlawanan arah jarum jam. Itu sama. 350 derajat dan minus 110 derajat sama-sama membentuk arah yang sama. Nah, 3 sudut 30 derajat dikalikan dengan 5 sudut minus 30 derajat. Artinya 3 dikali 5 hasilnya 15. 30 ditambah minus 30 derajat hasilnya 0 derajat. Itu untuk perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Untuk pembagian, nah, contohnya ini 35 sudut 65 derajat dibagi 10 sudut minus 12 derajat. Jadi di sini 35 langsung kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 3,5. Nah, untuk sudutnya langsung dikurangkan 65 dikurang 12 derajat. 65 derajat dikurang 12 derajat. Hasilnya adalah 65 derajat ditambah 12 derajat atau hasilnya 77 derajat. Contoh lain, 124 sudut 250 derajat dibagi 11 sudut 100 derajat. 124 dibagi 11, ini dibagi 11, hasilnya adalah 11,273. 250 derajat dikurang 250 derajat dikurang 100 derajat, hasilnya 150 derajat. 3 sudut 30 derajat dibagi 5 sudut minus 30 derajat. Yang ini 3 dibagi 5 hasilnya 0,6. Ini ya. Yang sudutnya adalah 30 derajat dikurang minus 30 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat ditambah 30 derajat. Hasilnya 60 derajat atau ini. Ini adalah operasi perkalian. Lalu bagaimana ketika kita mau melakukan inversi atau resiprokal dari kompleks number? Yaitu
1 dibagi 35 sudut 65 derajat. Contohnya. Maka ini sama saja kita tulis satunya itu 1 per ya. Kalau inverse kan misalnya 2 pangkat minus 1. Ini sama dengan 1, oh sorry, 1/2 ya. Nah, kita lebih mudah ini. 10 pangkat minus 1 sama dengan 1/10 sama dengan 0,1. Nah, bagaimana kalau yang 10-nya ini adalah bilangan kompleks atau dalam bentuk polar? Maka di sini mungkin ya ini bisa dituliskan dengan 35 sudut 65 derajat pangkat minus 1 inverse. Nah, ini maka jawabnya adalah 1/35 sudut 65 derajat. Nah, ini dituliskan seperti ini. Maka untuk menyelesaikan ini, satunya ini sama saja dengan 1 sudut 0 derajat. Maka bisa ditulis seperti ini. 1 sudut 0 derajat dibagi 35 sudut 65 derajat. 1 dibagi 35 adalah 0. 1 dibagi 35 adalah 0,02857. Lalu 0 derajat dikurang 65 derajat adalah minus 65 derajat. Maka hasilnya adalah seperti ini. Begitu juga dengan yang ini. 1 dibagi 10 sudut minus 12 derajat sama dengan 1 sudut 0 derajat. Ini 0 derajatnya ya sama aja seperti itu ya. 1 ini sama dengan 1 sudut 0 derajat. Artinya 1 ini kalau di garis bilangan adalah yang ini. 1. Ini sumbu positif real. Ini positif imajiner. Nah, 1 di sini ini sama dengan 1 tapi sudutnya 0 derajat terhadap sumbu positif real. 1 sudut 0 derajat dibagi 10 sudut minus 12 derajat. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. 0 dikurang 0 derajat dikurang minus 12 derajat. Hasilnya adalah 12 derajat. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan yang ini. Oke, cukup untuk ulasan bilangan kompleks. Kita akan masuk pada bagian berikutnya untuk membahas eh, 3 buah soal ya. 3 buah soal. Terima kasih. Mohon dipelajari supaya memudahkan Anda.